Aku. Apa yang kulakukan kemarin? Aku ingat. Minum dengan Bibi. Lalu. Kau lupa kejadian semalam? Kemarin kau terlalu banyak minum. Terus menarik-narik orang. Lalu. Aduh. Kenapa aku bisa kehilangan kendali? Semalam, kau. Mengsu. Aku akan bertanggung jawab pada kepulanganku kali ini adalah untuk memenuhi janji 20 tahun lalu. Ini adalah tanda bukti. Sekarang dikembalikan ke pemiliknya. Kalau begitu, aku terima dengan senang hati. Yichen, kamu penipu, dokter kecil abal-abal. Mau berapa lama lagi numpang di rumahku? Ini seperti mimpi buruk. Keluarga Ye dulu sangat terhormat. Kenapa bisa melahirkan orang sepertimu? Kamu jadi dokter keliling di sanatorium. Bibi dong, kau menyelidikiku? Omong kosong. Apa aku akan biarkan putriku menikah dengan orang tak berguna? Yichen, asal kau patuh ikut aku ke perusahaan, kau akan dapat bagian. Untung aku sudah siap. Mari kita lihat drama apa yang kalian mainkan. Pejai baik ini. Ramai sekali. Ruyan, ini perusahaan. Ada apa? Kita bicara di rumah. Keponakan. Sepertinya yang harus pergi. Itu kamu ya? Bibi. Apapun yang terjadi sebelumnya, ini perusahaan. Xiao Mensiu, lihat baik-baik. Apa yang Cube Gang? Giok leluhur naga. Sebelum kakek jadi koma, dia pernah berkata, siapapun yang pegang giok naga, dialah presiden grup Xiao. Kurasa sekarang, yang harus pergi itu Kap. Xiao Mensiu. Ikannya padak, aku punya rekamannya. Mulai sekarang, ini milikku selamanya. Giok Longzu itu milikmu? Ko, Yichen? Mengsu. Sudah 20 tahun. Xiao Mengshui, kau tidak pantas jadi wakil direktur. Pergi sana, jadi tukang bersih-bersih. Xiao Ruyan. Jean Gambertin d'Acter Lalujo. Kodanaku. Pernah bersama walau semalam. CIH, siapa yang mau tidur denganmu? Kau pikir aku benar-benar tidur denganmu? Coba kau pikirkan baik-baik. Apakah kau pantas? Anak perempuan kesayangan. Menurutku, grup Xiao ini seharusnya jadi milik kami berdua. Belum tentu. Walaupun ku dapat Giok Longzu itu. Lalu kenapa? Kenapa? Kau masih ingin membalikan keadaan? NAK, biarkan dia bermimpi saja. Dia punya hak itu. Kakek. Anda saya pak? Kenapa kakek saya didorong ke sini? Panti Jompo yang menelepon. Katanya Tuan Xiao sendiri yang untuk membawa kakek ke sini. Omong kosong. Saya sama sekali tidak menelepon. Direktur Li. Cepat, kembalikan kakek ke panti Jompo. Kakek saya adalah seorang vegetatif. Jika kondisinya memburuk, kalian akan menyesal. Tunggu. Siapa bilang kakek adalah seorang vegetatif? Yichen, aku tahu kau tidak terima karena ditipu. Tapi apa gunanya? Director Li, Anda yang bertanggung jawab atas perawatan kakek. Juga direktur rumah sakit swasta di bawah grup Xiao. Coba jelaskan kondisi kakek saya. Selama 2 tahun ini, dalam diagnosis saya untuk Xiao Lau. Setelah Xiao Lau terkena trombosis cerebral, trauma menekan saraf otaknya. Selalu terhadap apapun, tidak ada reaksi stres. Semua orang dengan sekarang kan? Acupuncture. Yichen. Kakek sudah mencoba berkali-kali. Tidak ada yang berhasil. Yichen, kamu tidak bisa menusuk ayahku sembarangan. Aku akan memenjarakan. Xiao Lau. Agar Anda cepat bangun. Saya hanya bisa melakukan ini. Yichen. Benarkah itu kamu? Baik. Kamu sudah kembali. Kakek. Akhirnya kamu bangun. NAK. Ya. Ayah, Kau memalukan. Hal seperti ini, bisa kau lakukan. Serahkan giok leluhur naga. Perci.
Tuan Xiao. Kamu sudah bangun. Bagaimana jika aku tidak bangun? Bukankah kau akan terus menindas cucuku? Pak Chua. Aku di sini dengan jujur. Untuk melamar cucumu, Xiao Mengsue. Bagaimana ini bisa disebut penindasan? Jika Xiao Mengsue menikah denganku, keluarga Xiao akan mendukung kalian. Kalian semua. Di Benhai nanti, kalian bisa berjalan dengan sombong. Berjalan dengan sombong? Apa kau kepiting? Anak kecil, dari mana asalmu? Kau punya keberanian, tapi di tempat ini bukan giliranmu untuk menyela. Pergi sana. Mensiu, kau tahu. Aku selalu mencintaimu. Tak peduli akhir dunia. Atau lot menjering dan battle lepuk. Aku akan selalu mencintai. Jadi aku bersedia. Tunggu. Kau dasar anjing tidak tahu diri. Kau benar-benar tidak tahu apa itu mati. Jika ini di grup Sao, aku sudah membunuhmu sejak lama. Bahkan jika ini di grup Sao, aku akan tetap berkata tunggu. Mensiu. Lelucon ini terlalu berlebihan, kan? Meng Shui. Lelucon ini agak berlebihan. Akibatnya bisa fatal. Kumakan tak tahu Allah. Membuatku marah. Akibatnya juga sangat fatal. Aku punya aset ratusan juta. Skala grup Sao kita lebih besar 5 kali lipat dari tempat ini. Di kota ini, keluarga Sao adalah hukum. Percaya atau tidak, aku bisa panggil orang untuk membunuh. Kau tahu tidak, masalah besar apa yang kau buat? Kau punya aset ratusan juta. Itu tak ada urusannya dengan. Tapi di tempat ini, akulah yang berkuasa. Zhao Tingfeng. Aku takkan menikah dengan cepat pergi. Pergi. Kenapa aku harus pergi? Ingat itu baik-baik. Aku belum selesai dengan... Kak Sue, jangan khawatir. Aku yang memprovokasi Zhao Tingfeng. Biar aku yang sélecéquant. Apa Yang Camus katakan? Aku tidak mungkin membiarkan menghadapi Zhao Tingfeng sendirian nanti. Bajingan seperti itu. Jangan khawatir. Aku akan menjagamu seperti saat kecil. Melin Jimu. Bawa kopermu ke rumah. Un tu capable? Aku baru datang ke Binhai, tidak punya tempat tinggal. Lalu aku harus tinggal di mana? Direktur Xiao. Orangmu benar-benar tidak pengertian. Beraninya datang ke perusahaan untuk menagih uang. Kenapa? Gila karena uang ya? Direktur Fek, kamu berutang 50 juta ke perusahaanku. Itu adalah pembayaran kontrak. Orangku menagih utang padamu. Ada masalah? Tentu saja ada masalah. Coba katakan. Masalahnya yang datang menagih bukan kamu. Jika itu kamu, dengan senang hati menemaniku. Siapa tahu aku senang dan akan memberimu uangnya. Makanya ku bilang kau terlalu berharap. Baiklah, Direktur Xiao. Kalau aku sudah mandi di rumah dengan bersih, dengan senang hati menunggumu. Datang dan temani aku minum. Feng Wenbin, kenapa kau tidak mati saja? Pergi, anjingnya keluarga Xiao. Kulihat satu, kuhajar satu. Berikan barangnya pada keluarga Xiao yang mengirimku. Terima kasih. Siapa kamu? Aku mencari Feng Wenbin. Kau kenal dekat dengan Feng ke kami? Lui Meiyong kenal. Dia berutang 50 juta padaku. Kau mempermainkanku. Sakit. Sekarang, bisa beritahu aku di mana Feng Wenbin? Di atas. Diminum pagi setelah kembali. Londan 11e Gantong. Diminum sor. Wuxing Tong Ling Tong. Untuk pengapuran prostat ada manfaatnya. Dia tahu ini semua. Kamu siapa? Aku dari grup Xiao. Mau nagih utang. Satu lagi penagih utang. Bukankah baru saja kuusir satu?
Kuberi kau sejuta. Kembali dan beritahu grup Xiao. Uang ini tidak boleh juga. Oke. Ide bagus. Grup Xiao ternyata mengirim orang bodoh untuk menagih. Mudah sekali di atas. Ini cek 1 juta. Ambil uangmu ini. Pergi. Terima kasih atas kunjungan Anda. Kenapa kau bilang pergi? Bukankah Anda menyuruhku menyampaikan pesan ke grup Xiao? Pesan sudah disampaikan. Grup Xiao tidak setuju. Jadi, mereka menyuruh menagih utang lagi. Anda hanya ingin uang kan? Kembali dan beritahu Xiao Meng Sue dari grup Xiao. Suruh dia, perlu dan memohon padaku. Kuajak dia bermain semalam. Setelah itu, akan kupertimbangkan untuk melunasi sisa utang. Sepenuhnya. Mau sentuh istriku, ya? Aduh, sakit. Berani sentuh istriku? Kubinuko. Jangan dipikul. Enak. Xiaofeng, agak kira tadi. Kupijaya. Katakan, 50 juta ini sedikit, ya? Lalu, maumu berapa? 10 juta. 10 juta bunganya. Hasty Kyoberai. 100 juta. Atau 200 juta? 100 juta. Feng Wenbin. Katakan kau, pemilik perusahaan keamanan, berani melawan grup Xiao? Apa urusanmu? Bukan urusanku, ya? Begini ceritanya. Saya keluarga Zhao dan keluarga Mei menyuruh saya. Mereka menyuruh saya sengaja menunda pembayaran hutang. Kemudian, perusahaan keuangan Tadakikan memberi keluarga Xiao pinjaman lagi. Dalam seminggu ke depan, mereka hanya perlu memutuskan rantai pendanaan. Perusahaan pinjaman tidak bisa membayar 3 miliar yang terutang. Mereka akan dipaksa untuk menggadaikan dan melelang paksa. Un truc menagih utang. Tak disangka dapat berita seheboh ini. Grup Xiao dianggap daging empuk. Mengerti. Yuan. Akan segera saya berikan. Saya mau 2 lembar cek 50 juta. Baik. Silakan diterima. Ini 2 lembar cek 50 juta. Ini baru namanya Xiaofeng yang baik. Ayo pergi. Mau ambil 50 juta dariku begitu saja? Hello, Wang Hua. Saya bersedia membayar 10 juta untuk menghajar seseorang. Kamu kemana saja? Bodoh, seharian ini tidak ada kabar. Si bodohmu ini membantumu menagih utang. Feng Wenbin memberimu uang? Kenapa dia memberimu uang? Begitu aku bertemu Feng Wenbin, dia langsung merasa aku muda dan cantik, tampan lagi. Jadi, dia langsung menyerahkan uangnya padaku. Omong kosong. Tapi, jangan lakukan ini lagi ya. Ini terlalu berbahaya. Moksu, dulu, saat aku dikejar musuh, saat kamu dan keluarga Xiao melindungi, apa kalian memikirkan keselamatan diri sendiri? Halo, kakek. Beck. Kakek menyuruh kita pulang makan besok. Kakek menyuruh kita makan. Kurasa ibu dan anak itu akan berulah lagi. Seluk-beluk bajingan itu? Apakah sudah diselidiki? Sudah jelas. Baru saja tiba di Binhai, anak desa. Sepertinya dengan Xiao Meng Sue ada pertunangan. Pertunangan apa? Xiao Meng Sue adalah wanita yang disukai Zhao Tingfei. Orang tua keluarga Xiao itu, otaknya kemasukan aye. Beraninya menikahkan cucunya dengan sampah seperti itu. Orang itu tidak sederhana. Baru saja pergi ke perusahaan Feng Wenbin dan memukuli Feng Wenbin. Juga memeras 50 juta dari Feng Wenbin. Sekarang Feng Wenbin sangat cemas mencari ahli di mana-mana untuk menyingkirkan anak itu. Ada kejadian seperti itu?
Kamu pergi temui Feng Wenbin sekarang. Ajak beberapa saudara yang paling kejam. Harus singkirkan orang bermarga ini. Baik. Dasar udek, berani merebut wanitaku, mencari mati. Jangan temui Feng Wenbin lagi. Baik, aku mengerti. Siapa mereka? Ada apa? Tidak apa-apa. Masuk mobil. Sopir, percepat. Kenapa? Saudara Beck, kita datang mengcari kita. Nanti cari tempat sepi untuk berhenti. Aku turun duluan. Kalian duluan saja. Jangan pergi. Sopir, Berhenti. Ye Chen, apa yang akan kamu lakukan? kamu duluan saja. Aku bereskan dulu saudara baik kita. Selalu ingin jadi pahlawan. Tapi kamu ini jangan sampai terluka, ya. Kalian semua. Apakah Zhao Tingfeng yang mengirim kalian? Atau Feng Wenbin yang mengirim kalian? Bodoh, sebentar lagi kalian akan tahu. Serang dia. Ye Chen. Kenapa jadi sehebat ini? Kami berdua. Siapa yang bodoh? Saya. Berani melawan saya. Kalau bukan bodoh, lalu apa? Kalian semua. Siapa yang mengirim kalian? Katakan. Di belakang kalian, siapa saja orangnya? Saya dari perusahaan keamanan Chen Hui. Feng Wenbin? Saya orangnya Xiao Feng. Zhao Tingfeng. Kambalila dan Beritau auront dit Balikmu. Satu kalimat. Kalimat apa? Jean Ganja dit bodoh. Kekek keterlaluan. Di depan banyak orang, memintaku pergi. Bagaimana aku di kantor nanti? Mau ditaruh di mana mukaku ini? Dulu, Xiao Zhanfeng meninggal muda. Meninggalkan aku dan anak-anakku. Aku sendiri merawat keluarga Xiao. Merawat Ruyan, merawat Meng Shui. Apa menurutmu itu mudah bagiku? Menantu. Bukannya aku mau bilang. Lihatlah apa yang kalian lakukan. Aku malu. Dulu, bukan karena Anda keras kepala. Persikeras melindungi keluarga Yi. Apakah aku akan menjadi janda? Sekarang, aku hanya ingin memberi perlakuan yang adil pada Ruyan. Apa aku salah? Mungkinkah ayah Xiao Ruyan dulu melindungi keluarga YE? Hingga mengalami nasib malang. Kekek. Kami pulang. Ayah, apa ayah sudah pikun? Ini menantu pilihanmu, menantu yang hebat. Orang tidak tahu, mungkin mengira dia pengemis. Ayah. Apa ayah sudah gila? Menikahkan Meng Shui dengan pemuda miskin seperti dia, ingin membuat kami di kota Binhai ditertawakan orang? Zhang Yu. Bisakah kau diam sebentar? Pertunangan ini sudah diatur 20 tahun lalu. Anjing yang kehilangan rumah. Bibi. Ye Chen tidak seperti Yang Kubayongkong. Apa hanya karena seseorang memiliki Giok Longzu berarti dia keluarga Ye? Zhang Yu. Apa kau gila? Wanita tua, jangan keterlaluan. Kau memanggilku apa? Tu as. Wanita tua, wanita tua. Kamu. S.I. Margaya, berani kamu memaki ibuku? Dia memanggilku miskin. As-tu tidak boleh memangi di bunyan nenek?
Kamu memang miskin. Bahkan sertifikat dokter saja tidak punya. Masih ingin menikahi wanita keluarga Xiao? Dasar tukang numpang, perhitunganmu itu benar-benar keras. Apa yang kau tertawakan? Apa maksud dari tertawamu itu? Aku mengerti maksud kalian hanya merendahkanku karena miskin. Merasa aku tidak pantas menjadi menantu kalian. Ternyata kamu tidak sebodoh itu. Kamu tidak punya mobil atau rumah. Ingin menikahi wanita keluarga Xiao? Aku beritahu kamu, bahkan dariku saja kamu tidak akan lolos. Aku memang tidak punya mobil. Juga belum punya rumah. Tapi, Aku punya ini. Cek 50 juta. $50 juta ini benar-benar nyata. Yi Chen, ini perusahaan keamanan uang yang kamu hutangkan pada kami kan? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Mengambil uang keluarga Xiao sebagai modalmu sendiri. Orang sepertimu, munafik dan menyedihkan. Kekek, pria munafik seperti ini, keluarga Xiao kami tidak bisa menerimanya. Menikah dengannya, sama saja menghancurkan keluarga Xiao. Meng Xue, APA kamu lihat? Cepat usir si miskin itu. Tunggu. Feng Wenbin, Berutan 50 juta pada kami. Ada padaku. Tidak mungkin. Perusahaan keamanan Chen Hui hanya berhutang 50 juta? Orang ini mengeluarkan 50 juta lagi? Bagaimana bisa? Tidak benar. Kamu pergi ke perusahaan keamanan dan mendapatkan kembali 100 juta. Benar. 100 juta. Mangxu, en ville d'Anne Bélanjacan. Anggap saja ini dari aku, calon menantu yang belum resmi, sebagai uang mahar. Yi Chen, apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Feng Wenbin? Bukankah sudah kubilang, begitu aku bertemu Feng Wenbin, dia langsung merasa aku muda dan cantik, dan memberiku uang untuk dibelanjakan. Dia juga menyuruhku mencari mahasiswi. Kenapa kamu tidak percaya? Jangan bicara lagi. Hanya 50 juta kan? Jika mereka tidak berutang, uang dari grup Xiao kami, bisakah kamu mendapatkannya kembali? Kalau begitu, izinkan saya bertanya. Perusahaan-perusahaan besar di kota Binhai, berapa banyak uang yang berutang pada keluarga Xiao yang sudah kamu dapatkan kembali? Kamu. Baiklah. Yi Chen. Kau memang menantu yang kuandalkan. Kerja bagus. Kekek, dia memang begitu. Kalau dia benar hebat, seharusnya dia bisa mendapatkan uang kami. Kembelai, setelah 7 hari ini, setelah melunasi perusahaan keuangan, krisis keluarga Xiao akan selesai. Ruyan, Jangan berlebihan. Menagih utang itu urusan grup Xiao kami, urusan kami sendiri, tidak ada hubungannya dengan Ye Chen. Benar, itu sudah keterlaluan. Dengan tubuh kecil Ye Chen itu, dia bisa dipukuli 10 kali sehari. Ok. Deal. Xiao Huyan. Besok beritahu semua yang berutang. Aku akan menagih mereka satu persatu. Dasar anak miskin, tidak sabaran, masih ingin ikut menagih. Orang ini tidak tahu apa-apa tentang kekejaman perusahaan di Binhai. Oh, Yi Chen. Janji seorang pria adalah janji. Tunggu saja, aku akan memberitahu mereka sekarang. Yi Chen, jangan terlalu keras kepala. Yi Chen, kau ingin dengan cara Anda sendiri diumumkan ke Marina. Apakah keluarga Ye sudah kembali? Orang tua. Saya Ye Chen tidak ingin mengumumkan apa saja. Aku kemari hanya mengambil kembali sesuatu milik Anda mulai hari ini. Keluarga Xiao di Binhai. Semu amusu. Cantor. Tercera Seiya un tuc meradakan. Xiao Mangxu. Mari kita tutup pakaian dalam. Dada tidak besar. Banyak pakaian dalam. Kamu pagi. Apa? Kami berdua adalah teman masa kecil. Jangan pernah berpikir tentang saya. Apa? Jangan bergerak. Ai Greco. Jangan bergerak. Qui Marilla. Pukul aku. Ada apa?
Sini, Seracan Padaku. Orang-orang yang kukirim dan Feng Wenbin. Semuanya dikalahkan oleh Ye Chen sendirian. Kalian ini sebenarnya sampah macam apa? Bicara. Adikku sayang. Adikku yang manis. Kangen kakak ya? Feng Xiao. Aku punya kabar. Entah Feng Xiao mau dengar atau tidak. Apapun yang adik manis katakan, kakak saketengga. Dasar. Serius deh. Hari ini aku menelepon semua orang Binhai yang berutang pada keluargaku. Suruh mereka bayar besok. Dan aku beritahu mereka. Jika tidak membayar, perusahaan keamanan Chen Hui adalah Kentatterbaik, TAPI. Aku hanya mewakili Ye Chen. Ye Chen berani bertindak begitu arogan. Beraninya dia menantang semua perusahaan yang berutang padanya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis Adik manis. Sampaikan pesan ini pada Ye Chen. Katakan padanya, aku sudah menghubungi Black Tiger Society. Kali ini, aku akan membuat Black Tiger turun tangan. Besok, aku pasti akan membuat si Ye benar-benar musnah. Awasi dia untukku. Adik manis. Selama keluarga Xiao kami dapat menelan keluarga Xiao kalian, posisi ketua dewan ini pasti milikmu. Xiao Feng, kau menepati janjimu kan? Kulihat kau pada Xiao Mingxue terlihat sangat bernafsu. Aku. Adik manis. Kapan aku pernah menipumu? Kita harus total dalam berakting. Apa yang dikatakan Xiao Feng benar? Bahkan Heihu sendiri akan turun tangan. Yi Chen, oh Yi Chen, kulihat bagaimanakah akan Ngomong-ngomong, bila memberitahu Xiao Mingxue kabar baik ini. Beritahu perusahaan keuangan lainnya, percepat semua penagihan hutang grup Xiao. Selama dia tidak bisa membayar kembali, ambil jalur hukum. Tuntat. Lalong Eset Xiao. Di mana orang yang kusuruh cari? Tiger Bro, orang itu sangat kejam. Dia membuat kita semua linglung. Di mana anak buah kita? Bagaimana anak buah kita bisa bertemu Feng Xiao? Aku kehilangan mereka di Binhai untuk jadi umpan ikan. Beritahu semua yang berutang uang pada keluarga Xiao berkumpul di sini besok. Aku sendiri yang akan menyingkirkan si brengsek bermarga yaitu Oak Tiger Bro. Kami akan melakukan seperti yang kau katakan. Tidak ada apa. Aku pergi dulu. Pada saat itu, uang yang mereka hutangi pada keluarga Xiao, beri kami 1/5 saja. Kapan Binhai memiliki karakter seperti ini? Semua anggota Black Tiger bergerak. Y Shen akan menaji besok. Bukankah itu sama saja bunuh diri? Yi Chen. Yi Chen. Meng Xu. Akhirnya aku berani padaku. Aku beritahu pada Besok Black Tiger akan berada di barnya untuk menagihmu. Jangan pergi ke sana. Black Tiger ini lumayan. Cukup efisien, mengumpulkan semua kekuatan. Jadi aku tidak perlu menagih satu persatu. Lumeillon apanya. Black Tiger Adalah kekuatan gelap terbesar di Binhai. Pokoknya kau tidak boleh pergi. Kalau begitu akan mengisi tenaga untuk bertarung besok. Bertarin. Kau benar-benar mengerti apa yang kukatakan? Mengerti, baiklah. Aku mendengarmu. Kembali la tidur. Mo, masuk bersama? Langibine ini. Akan kuterangi. Yi Chen. Tidak punya 100 yuan pun, masih berani cari mati.
Yo, Xiao Feng. Lama tidak bertemu, kebetulan sekali. Apa ada roti di mobilmu? Kalau tidak, biskuit juga boleh. Pagi ini aku tidak makan apapun, perutku sangat lapar. Xiao Feng. Apa kita saling kenal? Siapa ini? Orang ini adalah dari grup Xiao, calon suami Xiao Mengsue. Hari ini dia, Datang Meneji Hadang. Hei, anak muda. Berani sekali. Berani Meneji untuk keluarga Xiao. Inilah orang yang terpesona oleh Xiao Mengsue. Terpesona, rela menjadi anjing penjilat. Anjing penjilat. Kakamata. Berapa hutangmu ke grup Xiao? 15 miliar. Sekarang 20 miliar. Tenang saja, tidak akan kami beri sepeser pun. 30 miliar. Bercanda ya? Kakakku bilang hari ini, asal kau masak bar ini, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Mulai hari ini, kalian akan ingat. Namaku Yi Chen. Tuan Harimau, hari ini kita habisi anak ini. Saya bersedia menyumbang 10 juta. Tuan Harimau, saya juga menyumbang 10 juta. Ayo, Feng kecil. Mau berkelahi atau tidak? Tidak mau, tidak mau. Feng Wenbin, kau penchkat. Jadi, kau adalah ketua geng Black Tiger? Anak kecil. Lumayan juga. Duduk dengan gaya yang keren. Tapi. Mau bergaya di depanku? Kobe l'homme panta. Jadi cucuku saja sana, benarkan? Cucu? Esa Ye Chen ini, mulutnya benar-benar kurang ajar. Aku memanggilnya Tuan Harimau, bukankah aku jadi cicitnya? Hei, anak kecil. Aku beri kau pilihan sekarang. Berlutut dan bersujud 10 kali. Maka akan kuampuni nyawamu. Bekla, aku juga beri kopilian. Kembalikan semua uang yang kau pinjam dari keluarga Siap. Akan kupastikan kalian semua pulang dengan selamat. Orang ini sangat sombong. Fire ke Koba Cow. Ai Greco. Sepertinya orang ini tidak hanya omong kosong. Tendangan orang ini jauh di atas. Kau menang. Katakan, apa maumu? Sekumpulan idiot. Sudah kubilang saat datang ke sini. Aku hanya ingin mengambil kembali yang kalian hutang. Hutang pada grup Xiao. Tapi, Semuayang Gadir di Signari ini. Semuanya 2 kali lipat. Beaumont Gangfu. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Kaki Chan. Aku tidak tahu siapa yang kuhadapi. Hutang pada keluarga Xiao. 1 miliar. Akan kubayar semuanya. Kakamata. Aku orang yang menepati janji. Jadi, 3 miliar. Tidak boleh qu'on se faisait pas. Terima kasih atas kerjasamanya. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengusik keluarga berarti mengusik aku, Ye Chen. Tuan Harimau, kenapa kau membiarkannya pergi begitu saja? Ini tidak seperti diri. Makanya ku bilang kau kurang pengalaman. Lenganku sudah patah. Aku tidak bisa melawannya. Apa kau bisa menghentikannya? Hanya dengan 1 tendangan tadi. Aku menyarankanmu. Jangan melawannya. Sebisa mungkin menghindarinya. Dia bukan orang seperti dirimu yang bisa kau lawan. Yi Chen. Oh Yi Chen.
sudah jadi menantu keluarga Xiao. Keluarga Ye, ada penerusnya. Ashley Winnie terlihat arogan, tampaknya seorang praktisi. Kekuatan internalnya sangat kuat. Tapi tadi, dia tidak benar-benar menyerang. Orang ini, bukankah dia orangnya Zhao Tingfeng? Apa maksudnya ini? Kaksu. Yi Chen. Ye Chen, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Hanya orang-orang dari geng Black Tiger itu tidak bisa melukaiku. Masuk mobil. Yi Chen. Kamu benar-benar tidak apa-apa? Tenang saja, Kak. Aku tidak apa-apa. Tidak kusangka, Kak Meng Shui masih peduli padaku. Halo, Manajer Meng. Tuan Xiao, kalian berutang uang ke perusahaan keuangan harus dibayar hari ini. Jika tidak, kami akan melelang grup Xiao. Seminggu waktu, sisa 6 hari. Seiya sudah. Mengumpulkan ratusan juta. Saya pasti akan membayar tepat waktu. Atasan mendesak, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membantu. Meng Xu. Bawa saya ke perusahaan keuangan. Tidak ada gunanya. Kita berutang pada perusahaan keuangan, lebih dari 30 miliar. Kecuali jika Xiaoxi dilelang. Tapi tidak ada yang mau membeli. Saya sudah mendapatkan uangnya kembali. Terima kasih. Bahkan jika membayar semua utang, kita masih kekurangan belasan miliar. Sama sekali tidak cukup. Kaksu. Percayalah padaku, oke? Baik. Aku akan menelepon temanku di perusahaan keuangan, minta dia memohon untuk kita. Aku iri pada, selalu terlihat percaya diri. Manajer Meng. Manajer Meng. Xiao-san, jangan tutup telepon. Bukankah kau sangat membencinya? Xiao Mengsue meneleponmu sekarang, pasti memohon padamu. Mengapa kau tidak mengambil kesempatan ini? Untuk melihatnya putus asa? Jika bicara soal jahat, Manajer Meng lebih jahat. Hello, Mensu. Kenapa tiba-tiba meneleponku? Teman lama. Aku kebetulan lewat di depan perusahaan keuanganmu, membawakan sedikit hadiah. Atau. Kamu turun ambil saja. Aku sedang agak sibuk. Kebaikanmu, aku hargai. Gadis kaya seperti ini masih akan memohon padamu. Ye Chen, apa yang kau lakukan? Kenapa bicara omong kosong dengan mereka? Mereka berdua jelas mempermainkanmu. Berani sekali menutup teleponku. Bukan karena ada masalah apa dengan teman gadis kaya itu, lihat saja. Xiao Mengsue ya? Inikah sikapmu membayar hutang? Kau berani menutup telepon perusahaan keuangan? Manajer Meng, Zhongguang marah dulu. tadi sinyal ponselku buruk. Aku yang menutup telepon. Ada apa? Kamu siapa? Aku suaminya. Xiao Mensu, kau cukup pandai bermain ya, wanita bersuami ya. Selesai sudah, masih saja menggoda Xiao Feng. Kau ini menggoda sebagai istri orang. Manajer Meng, aku sarankan kau jaga bicara. Aku dan Zhao Tingfeng. Tidak ada hubungan apapun. Tidak ada hubungan, sudah kubilang kau bodoh. Kalau tidak ada kerjaan, sering-seringlah dengan Xiao Feng, menggoda, lakukan beberapa kali. Keluarga Xiao kalian tidak akan ada banyak masalah seperti ini. Meng Xiaoxia. Apa maksudmu? Xiao Mensu, sudah kubilang kau bodoh.
Seandainya kau sedikit pintar, sering-seringlah membuka kaki di depan Xiao Feng, bersenang-senang ledengnya. Mana mungkin dia tega menindasmu? Wanita kon. Tutup mata. Buka kaki. Selesai. Deh. Berani kau memukulku? Kalian berdua berisik sekali. Berizik. Aku sudah menahan diri. Kalian sudah 3 menit. Memikul orang kok malamara? Sun Liying, kalian duluan yang menghina, makanya dia bertindak. Kami menena, siapa yang dengar? Xiao Mensu, kau jalan. Berani kau memukulku? Tutup mulut busukmu itu. Kalian berdua jangan coba kabur. Kabur. Kenapa harus kabur? Meng Sue, ayo pergi. Xiao Mensu, kukutuk keluarga Xiao kalian bintai. Tidak bisa pinjam sepeser pun. Tunggu saja kebangkitan kalian. Yi Chen. Uangnya belum cukup, kenapa datang ke sini? Bukankah sudah kubilang, mulai sekarang, grup Xiao, semua masalah akan aku selesaikan. Yao Xiaomeng. Tak kusangka, kantormu cukup rapi. Tolong tukarkan ke uang tunai. Terima kasih. Ada APA, kenapa heboh sekali? Manager, coba lihat ini. Kenapa nolnya banyak sekali? Total 400 juta. SI Margia. Berani-beraninya kau memalsukan cek. Kau tahu, ini minimal hukumannya 10 tahun. Manager, cek ini asli. Dari mana orang ini dapat uang sebanyak ini? Kami. Mana mungkin punya uang sebanyak ini? Ya Chen ini, jelas-jelas sengaja. Jika sampai diketahui petinggi perusahaan keuangan, aku bisa kena masalah besar. Terima cek ini. Ini dianggap sebagai hutang yang dibayar grup Xiao. Kalau begitu, tolong bantu saya yang ini. Juga dicairkan. Manager, 200 juta. Manager, 200 juta. Terus bayar utang ke grup Xiao. Pikir mau menaklukkanku dengan uang? Anak kecil, pengalamanmu masih kurang. Kalau ini, tukar semuanya jadi uang tunai. Yang ini terus untuk bayar utang. Grup Xiao, totalnya aku berutang berapa banyak? Dengan Hokak yang bangga, 30 miliar. Tadi aku mau tukar berapa miliar? Anda mau tukar 40 miliar. Berapa? 40 miliar. Quelle obégitu. Utang grup Xiao sudah lunas. Kalian masih berutang 10 miliar padaku. 10 miliar. Hitung yang benar. Taruh di sini. Kurang 1 sen pun. Aku anggap kalian menipu. Tarik 20 miliar tunai. Perusahaan kami, mana punya uang tunai sebanyak itu? Jika ini sampai ke atasan, pasti akan diperiksa ketat. Jika mereka tahu saya membuat klien besar marah, habislah aku. Tuan ya, ini, uang ini bisa kami transfer ke kartu Anda? Sudah kubilang. Aku mau uang tunai. Kau tidak mengerti perkataanku? Tuan ya, saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Jangan marah pada kesalahan kesal saya. Tolong ampuni saya. Dulu, saat kalian memperlakukan Xiao Meng Sue dan grup Xiao, apakah kalian berbelas kasihan? Hei Permarga Yi, jangan berlebihan. Mentang-mentang punya uang.
Hati-hati nanti tidak punya uang. Kami tidak akan memberi kalian pinjaman lagi. Kalau begitu, cairkan lagi 10 miliar. Kau, jika bisa bicara, bicaralah. Jika tidak, tutup mulutmu. Tuan Ye, berikan aku petunjuk. Bagaimana agar Anda tenang? Yichan ini orang penting, tidak bisa dihadapi. Jelas grup Xiao, jatuh tempo belum tiba. Kenapa mengejar secepat ini? Tuan Ye, jangan mempermainkanku. Aku sudah bilang, ITU Xiaofeng. Xiaofeng Engine, Xiaoming Xue. Dia menyuruhku lakukan ini. Zhao Tingfeng. Manager Meng, kata-kata yang kau ucapkan sudah kurekam. Jika rekaman ini kuberikan pada Zhao Tingfeng, kira-kira apa yang akan terjadi? Tuan Ye, apa yang akan Anda lakukan? Perintahkan saja, jangan permainkan aku. Aku belum memikirkannya. Rekaman ini akan kuberikan Zhao Tingfeng atau tidak, tergantung penampilanmu. Ayo pergi, sayang. Meng Sui, aku mau mandi. Yichen, kamu selalu pakai kamar mandiku. Anak ini kaya banget, pantas saja. Tadi waktu di perusahaan keuangan, Yichen. HM. kamu dapat cek sebanyak ini dari mana? Kenapa? Cepat bayar sewa kap. Bukan Bejitu, Xiao Mangsu. Kamu mesum ya, aku lagi mandi. Siapa juga yang mau lihat? Aku. Boleh juga. Dazar. Lumayan juga bodinya. Tingyu. Ini Manager Meng, video yang baru saja dikirim. Dari video itu, Yichan ini dan keluarga Yi dulu benar-benar sama. Dia adalah sisa-sisa keluarga Yi. Benar. Harimau hitam. Suruh anak buah mengawasi. Kembali, harimau hitam. Baru-baru ini ada tamu penting datang. Suruh anak buah jaga halaman. Jangan biarkan orang asing mengganggu tamu pentingku. Zhao Tingyu ini sangat misterius. Siapa tamu penting itu? Ayo pergi. Qianzheng. Kita harus membasmi sampai akar. 20 tahun lalu, sisa-sisa keluarga Ye yang kabur selalu menjadi keluarga Zhao dari dalam hati kami. Kali ini ada kesempatan mencabutnya. Dulu, para tetua bertindak diam-diam. Sekarang, banyak dari mereka masih hidup. Ingin sepenuhnya memusnahkan keluarga Ye. Tidak bisa hanya kita berdua yang melakukannya. Harus memaksa para tetua itu bertindak. Vegeta mereka bertindak. Tidak ada yang tangannya bersih. Bahkan jika ada yang lolos di masa depan, jika dia berani datang ke Binhai, pasti akan diserang beramai-ramai. Qianzheng. Saya menghabiskan 8 juta. Meminta seseorang datang ke Binhai. 8 juta. Tingyu. Investasi besar. Tabib Reiken Susi. Jika dia bisa ikut serta, akan ada banyak tetua yang bisa ikut. Karena mereka memiliki banyak penyakit. Tetapi mereka membutuhkan tabib racun suci. Mungkin saja, kita tidak perlu bertindak dan mereka bisa. Dulu, keluarga Shah Bergentam Pari adalah satu-satunya dalam 20 tahun terakhir keluarga yang tidak menyerah pada kita. Kali ini, kita bisa membasmi mereka sampai akar. Ibu, sejak Xiao Mengsue menyelesaikan masalah utang perusahaan keuangan itu, dia semakin sombong. Aku benar-benar kesal padanya. Ya Chen ini benar-benar aneh. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Kakekmu sangat senang. Setiap hari dia memujinya. NAK. Ibu harus memikirkan cara. Kalau tidak, kita berdua, cepat atau lambat akan kehilangan status di keluarga Xiao. Apakah kamu masih berhubungan dengan putra keluarga Zhao itu?
Aku masih berhubungan dengan Ting Feng. Direktur siap. Surat undangan. Kenapa ada 2 surat undangan? Ya. Yi Chen. Mungkinkah keluarga Zhao dan Meng tahu identitasnya? Boh. Kalau begitu, keluarga Zhao dan Meng terhadap kita hanya ingin mencaplok. Mereka terhadap keluarga Yi adalah musuh bebuyutan. Apa yang harus dilakukan? Yi Chen akan menyeret kita. Segera telepon Xiao Mengsui. Ada apa, Ruyan? Ketidakhadiranmu hari ini berdampak buruk. Xiao Mengsui, jangan mengguruiku. Cepat kembali. Oh ya, bawa kakek juga kembali. Kau dan Yi Chen akan mendapat masalah besar. Masalah besar? Jika tebakanku benar, mungkin keluarga Zhao dan Meng bereaksi. Ayah, lihatlah undangan ini. Nama keluarga Ye disebut di sana. Generasi penerus keluarga Ye harus menghadiri konferensi tabib racun dalam 3 hari. Kau pasti tahu apa artinya ini. Ini adalah keluarga Zhao dan Meng. Peringatan bagi keluarga kita. Kekek. Ye Chen si pembawa sial ini. Anda yang membawanya kembali. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Zhang Yu. Identitas Ye Chen terungkap. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Tidak ada masalah besar. Apa yang harus datang, cepat atau lambat akan datang. Ayah. Kita sudah sangat baik pada keluarga Ye. Yang mati, yang bangkrut, bangkrut. Ayah are you Yan? Orang tua Meng Shui. Zaman sudah berubah. Kita tidak bisa lagi bersama keluarga Ye dan hancur bersama. Ayah. Biarkan Yi Chen pergi. Keluarga Xiao kita sedang dalam kesulitan. Tidak bisa lagi menanggung. Target dari keluarga Zhao dan Meng. Pei Chengkan. Apakah kamu tahu keluarga Xiao kita dulu bagaimana bisa bangkit? Tanpa dukungan keluarga Ye. Apakah kamu akan kaya dan makmur hari ini? Sebagai manusia, tidak boleh tidak tahu berterima kasih. Kekek. Keluarga Xiao sudah tidak berhutang pada keluarga Yi. Setelah ditekan selama bertahun-tahun, kita sudah membayar semua yang harus dibayar. Yi Chen. Jangan jadi pencut. Keluarga Xiao kita diperlakukan seperti ini, itu semua karena kamu, pembawa sial. Jika kamu tahu diri, pergi saja sendiri. Aku datang ke Binhai. Akutidak perna bergantung pada siapapun. Jika kalian merasa aku pembawa sial, aku akan pergi. Jangan terburu-buru. Bibi. Jangan kalian lupa. Aku dan Ye Chen punya perjanjian pernikahan. Jika dia pergi, aku juga akan pergi. Xiao Mengsui. Kamu sendiri yang mengatakannya. Setelah kamu pergi, posisi ketua dewanmu akan menjadi milikku. Ruyan. Jika kamu sangat menginginkan posisi ketua dewan ini, aku bisa memberikannya pada... Tidak apa-apa. Manque Sumazi, Melin d'un JQ Seperti 21 Lalu. Tunggu sebentar. Anak-anak. Kalian berdua. Tidak ada yang boleh pergi. Keluarga Xiao ini. Selama aku masih di sini, aku akan melindungi kalian. Tuan Xiao. Kekek. Tuan Xiao. Kekek. Ayah, kekek. Dr. Li. Kondisi ayah bagaimana keadaannya? Saya sudah periksa Pak Xiao. Masalahnya masih sama. Di otaknya ada lebih banyak gumpalan darah. Operasinya sangat sulit. Ditambah kondisi tubuhnya tidak terlalu baik. Risiko operasinya mencapai 95%. Jadi maksudnya, selama kakek dioperasi, dia akan meninggal. Yi Chen, ini semua salahmu, pembawa sial. Kalian keluarga Ye, kemanapun pergi, selalu membawa sial. Sekarang kau akan membunuh kakekku. Kakek belum meninggal. Bisa disembuhkan. Waktu saya mengobati Pak Xiao, saat menyelamatkannya, saya menemukan penyakit lama. Saya butuh cara khusus untuk menyembuhkannya. Dengan apa kau bisa obati? Jangan berlagak.
Jangan kira sudah selamatkan kakekku, lalu merasa hebat. Itu hanya kebetulan saja. Asalkan aku punya alat medis. Jarum emas 5 elemen, aku bisa menyembuhkan. Apa itu jarum emas 5 atau 6 elemen? Yi Chen, kau pikir ini novel? Kau tidak bisa menyembuhkan, jadi jangan mengganggu. Kepeleli. Penyakit ayah. Masih ada harapan? Bisa diselamatkan. Ku dengar tabib racun dari selatan telah tiba di kota Binhai. Jika kalian bisa memintanya, pasti bisa menyelamatkan Tuan Xiao. Tabib racun? Tapi kami tidak mengenalnya. Tabib racun apa? Kenapa mencari tabib racun? Aku bisa menyembuhkan. Tuan Xiao dulu pernah menderita luka parah. Banyak kerusakan jaringan di otak. Ada gumpalan darah di otak. Kondisinya sangat kompleks. Beberapa hari lalu, saat aku mengobati Tuan Xiao, aku hanya meredakannya. Tapi bukan berarti tidak bisa sembuh. Asalkan aku punya alat medis. Jarum emas 5 elemen. Bisa menyembuhkan. Yi Chen, jangan muncul dan bikin jijik. Kepala rumah sakit, jangan percaya omong kosongnya. Kami akan segera mencari tabib racun sakti. Manxu. Percayalah padaku. Aku bisa menyembuhkan. Tung Duaku. Aku akan segera kembali. Sembuhkan Tuan Xiao. Mensiu, kau tidak benar-benar percaya padanya? Menurutku, dia hanya mencari alasan untuk kabur begitu saja. Mensiu, kenapa kau sama seperti kakek, keras kepala sekali? Yi Chen ini, sejak awal aku tidak percaya padanya. Bahkan jika dia bisa menyembuhkan, apa yang bisa dia lakukan jika kembali? Bisakah dia menandingi tabib racun sakti? Kepala rumah sakit, aku ingin bertanya, tabib racun sakti ini sekarang ada di mana? Keluarga Zhao. Benar. Keluarga Zhao akan mengadakan konferensi tabib racun. Mungkin besar ada di sana. Keluarga. Otakmu terbuat dari kayu. Kalau tidak, tinggalkan pesan untuk Ye Chen. Beritahu dia, kami pergi ke keluarga Zhao mencari tabib racun. Supaya dia menunggu, saat menemukan jarum emas itu, langsung datang ke keluarga Zhao saja. Baikkah percaya Ye Chen? Atau aku percaya tabib racun itu? Setidaknya ada yang bisa menyelamatkan kakek. Tapi keluarga Zhao selalu waspada terhadap keluarga Saat seperti ini, tentu saja nyawa kakek lebih penting. Lagi pula, siapa tidak perlu Yi Chen. Tabib racun bisa menyembuhkan kakek. Yi Chen. Penyakit kakek tidak bisa ditunda. Sepertinya aku harus pergi ke keluarga Zhao dulu. Tabib Sri, jarum emas 5 elemen, dan peralatan medis lainnya sudah siap. Datang tepat waktu. Asal-usul tabib racun sudah diselidiki dengan jelas. Asal-usul tabib racun sakti, apakah sudah diselidiki dengan jelas? Tabib suci, tabib racun sakti, yaitu 20 tahun lalu, murid yang diusir dari kuil suci kami. Setelah itu, dia pergi ke Miaojiang. Menggabungkan ilmu kedokteran kuil suci kami, dia mempelajari satu set ilmu kedokteran aneh yang bukan manusia, bukan juga hantu. Handai menggunakan Regen. Murid yang diusir dari kuil suci. Ménaric. Silakan pergi. Ya, Yi Chen. Aku bersiap berangkat ke keluar. sedang menelepon siapa? Sudah jam berapa ini? Aku beritahu kamu. Zhao Tingyu itu orang yang kejam. Siapapun yang menyinggung dia, tidak ada yang berakhir baik. Tingyu, sedikit hadiah. Xiao Baoguo, si tua bangka itu. Rasakan itu.
Karma itu nyata. Berani melawan keluarga Shao kami. Tidak akan berakhir baik. Zhao Tingyu. Jangan menghina kakekku. Inilah keluarga Xiao kalian. Sikap untuk bekerja sama. Kau ini tidak berguna, malah merusak segalanya. Diam. Tingyu. Aku tahu keluarga Xiao Ka pernah menyinggung kalian. TAPI jika kau bisa membawa tabib racun suci untuk mengobati penyakit kakek, keluarga Xiao pasti akan membalasnya. Bagaimana membalasnya? Kami pasti akan tunduk dan patuh. Belum cukup. Lalu, menurutmu bagaimana? Sekarang, keluarga Shao kami semakin makmur. Anjing yang ingin menjilat kami sangat banyak. Keluarga Xiao kalian, satu-satunya yang bisa diandalkan hanya Xiao Mengsue. Dan Xiao Rian. Memang pantas jadi wanita tercantik di Binhai. Kalian didiktirkan jadiko. Tangan keluarga Shao kami. Tingyu. Mensu. Aku tidak bisa mengendalikan. Tapi Ruyan, aku harap kau bisa melepaskannya. Xiao Mensu. Yang kuperhatikan adalah bakat bisnis. Jika kau menikah denganku, semua sumber daya bisnis keluarga Shao akan menjadi milikmu. Masa depan, kau akan menguasai aset triliunan. Aku tidak mungkin menikah dengan... Kakak. Wanita yang kuincar, jangan merebutnya dariku. Xiao Mengxue, kau hilia? Kakekmu sudah sekarat. Merah kenapa? Sedang membicarakan Ye-che, hanya pekandang yang kehilangan segalanya. Dia akan segera mendapat masalah besar. Apa kau mau mati bersamanya? Xiao Mengsue ini, kenapa semua menyukainya? Jika aku sudah menikah dengan Zhao Tingfeng, Zhao Tingfeng sangat tampan dan kaya. Kurang apa dia untukmu? Minarik. Jika Xiao Mengsue dan Xiao Ruyan bisa ditaklukkan bersama, bisa bermain dengan bunga kembar. Xiao Mensu. Kukira kau orang yang pintar. Tak kusangka sama seperti Xiao Bao tidak tahu situasi. Jika kau tidak menikah dengan keluarga Shao, aku tidak akan mengundang tabib racun. Saat itu kakekmu akan mati. Dan aku akan menelan keluarga Xiao kalian. Keluarga Zhao kalian sudah keterlaluan. Xiao Mensu. Jika tak ingin Xiao Bao gua mati, keluarga Xiao hancur, maka menikahlah denganku. Beijing Gan. Denganmu? Kau ingin menikahi Mengsue kami? Apakah kau pantas? Aku tahu kau akan datang. Yi Chen. Beraninya kau datang ke keluarga Shao. Kenapa aku tidak boleh datang? Tempat ini Longtan atau sarang harimau? Jika menurutku, tempat ini adalah tempat bersembunyi bagi tikus di sudut gelap. Yi Chen. Beraninya kau datang dan membuat masalah di keluarga Shao. Bertemu lagi dengan keturunan keluarga Ye. Ternyata sangat mirip dengan Yi Longqing dulu. Zhao Tengju. Kau tidak berhak menyebut ayah. Dulu sekali, Ye Longcheng diinjak oleh kakekku di bawah kakinya. Dan mati tragis di Gunung Long. Tak disangka hari ini, anak haram yang ditinggalkannya juga akan mati di sini. Ongjing Tuaini sepertinya sangat percaya diri. Sepertinya tidak ada masalah. Xiao Lao. Keluarlah.
Xiao Lao. Xiao Lao sudah saya obati. Menurutku, keluarga Xiao tak perlu mohon ke Zhao. Soal si tabib racun sakti. Apa hebatnya dia? Kamu keturunan keluarga Ye. Camus. Tabib racun sakti? Benar. Akulah orangnya. Tidak mungkin. Aku. Keracunan? Ceroboh sekali. Aku tak sadar ada senjata tersembunyi. Katanya, keluarga Ye kalian dulu sangat berjaya. Tak Kizanka, Kuma Raking Kessel Jericho, membuat keturunan Ye sepertimu. Benar-benar dalam genggamanku. Ini racun campuran. Pantas saja, Raquin Biaza. tidak mempan lagi padaku. Tapi racun campuran ini, setiap unsurnya bukan racun. Tapi jika dicampur, begitu menyentuh katalis, akan ada reaksi kimia berantai. Menyebabkan sakit parah. Selaka. Seluruh tubuhku lemas. Tanganku pun tak bisa diangkat. Kenapa? Mau mencari katalis? Bahkan jika kau temukan katalisnya, itu tidak akan berguna. Kekulai. Tabib suci dari Sanchtum itu datang sendiri ke sini. Jika tidak ada yang bisa obati racun. Benar. Hei Tao pernah menyebut dia adalah mantan murid Sanchtum yang kita usir 20 tahun lalu. Setelah itu, dia pergi ke Miao Jiang. Sudah tidak berguna bagiku. Katalis apa yang dia gunakan? Selama aku temukan katalisnya, aku bisa mengurainya selapis demi selapis. Mengandalkan teknik akupunktur unik untuk hilangkan racunnya lapis demi lapis. Yi Chen, bukankah kau sangat sombong? Kenapa sekarang seperti anjing mati? Keluarga akan punah. Zhao Qingyu. Mohon, demi orang tua ini. Aku mohon padamu. Jangan sakiti Yi Chen. Keluarga Xiao kami. Bersedia setia pada keluarga Xiao Anda. Xiao Tua. Si Tuak Xiao. Kalian demi melindungi keluarga Yi. Bertempur dengan kami selama 20 tahun. Sekarang tahu siapa yang hebat? Terlambat. Saat kalian memasuk keluarga Xiao kami saat itu, aku sudah siap dengan keluarga Xiao kalian untuk perang habis-habisan. Ayah. Kau masih saja membantu. Si anak haram Yichen itu, si papi tuskan hubungan dengannya. Qingyu. Maafkan kesalahan Kessel ini. Jangan berperang dengan keluarga Xiao. Mulai perang ya. Keluarga Xiao kami. Bersedia untuk menghormati keluarga Zhao. Kekek. Jangan seret keluarga Xiao jika kau mati. Aku masih muda. Kau bisa berikan posisi ketua itu padaku. Aku didukung oleh keluarga Zhao. Setelah ini, siapa yang berani macam-macam dengan Xiao? Tuan Muda Ting Feng. Ini semua gara-gara Yi Chen. Bunuh atau siksa, terserah kalian. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya denganku dan ibuku. Kami sudah lama ingin bergabung denganmu. Cantik. Kau jauh lebih pintar dari kakak, jauh lebih pintar. Tapi tenang saja. Kau dan ibumu tidak akan kenapa-kenapa. Di sini, hanya Yi yang akan celaka. Are you Yan? Kamerala. Jangan mempermalukan keluarga Xiao. Ting Feng. Kakekku itu sangat pemarah. Jika dia melawan kalian, bagaimana denganku? Ting Feng. Orang tua dari keluarga kami terlalu buruk. Dia akan melawan kalian. Apa yang harus saya lakukan? Seperti burung. Anda. Kita masih punya kesempatan. Kau akan mati untuk membantu Ye Chen. Keluarga Xiao kami benar-benar sudah berakhir. Orang tua Xiao. Anda lihat. Wanita dari keluarga Xiao Anda lebih pintar darimu. Chanja. Anda harus mengikuti sisa keluarga Ye untuk mati. Kalau begitu aku akan.
Lemparkan Yichen ke pantai untuk memberi makan ikan. Ya. Yichen. Zhao Tingyu. Jika Yichen kenapa-kenapa, aku takkan membiarkanmu lolos. Hal kecil. Memang Dr. Fu yang hebat. Sekali bertindak, langsung beres. Setelah ini, keluarga Shao kami tak perlu khawatir lagi. Asalkan keluarga Shao kalian mentransfer 800 juta itu ke rekening saya. Urusan ini akan saya urus untuk kalian. Pasti. Xiao Mensu. Kenapa kau tak sepintar adikmu? Mulai sekarang, ketua grup Xiao adalah Xiao Rian. Pak Chua. Besok pergi ke grup Xiao. Semua pekerjaan segera serahkan ke Ruyan. Untuk Bibi Dong MU. Maaf. Kau harus terus tinggal di keluarga Shao sebagai sandera. Xia Feng, kamu sangat baik padaku. Lapor. Tuan, berita buruk. Hei Hu berkhianat. Ye Chen diselamatkan. Hei Hu. Bagaimana Hei Hu bisa berkhianat? Kemana dia membawa Ye Chen? Hei Hu sudah siap. Saudara-saudara yang ikut, semua pingsan. Sampah, aku memelihara kalian sampah. Langit punya mata. Langit punya mata. Pasti leluhur keluarga Ye, Melandunji Ye Chen. Ye Chen diselamatkan, lalu kenapa? Teknik racun campuranku tak terkalahkan di dunia. Kecuali tabib suci. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Jadi, tabib suci itu ada di luar negeri. Ye Chen pasti akan mati. Dia terkena racun campuran tabib racun. Tidak mungkin dia bisa lolos. Dia pasti akan mati. Tuan muda Ye, apa Anda baik-baik saja? Mau makan sesuatu? Sebenarnya siapa Anda? Anda Menyelamat Conseilla. Tidak takut baladondam keluarga. Tuan Yuda. Akhirnya aku menunggumu. Kau memanggilku apa? Tuan Yuda. Anda adalah Tuan muda keluarga Ye. Sebenarnya siapa Anda? Tuan Yuda. Dulu ayah saya adalah pengawal pribadi keluarga Ye. 20 tahun lalu, keluarga Ye dibantai habis. Ayah menyuruhku menyusup ke keluarga Shao. Secara kebetulan mengetahui pertunangan Anda dengan putri keluarga Xiao dan melihat foto Anda, aku yakin itu Anda. Kemarin mengatur posisi, hanya untuk memancingmu datang. Camus. Kau berbohong. HEIU. Dulu, aku pernah menyelidikinya. Dulu, Paman Hei telah mengkhianati keluarga dan memihak keluarga. Tragedi yang menimpa keluarga kami tidak bisa lepas dari keluarga kalian. Tidak bisa lepas dari keluarga kalian. Tidak heran Anda adalah tuan muda. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Anda. Dulu, keluarga Shao menggunakanku sebagai sandera. Ayahku terpaksa harus mengkhianati keluarga Ye. Sebelum meninggal, ayah berpesan pada untuk menemukan tuan muda. Hutang ayah dibayar anak. Mau dibunuh atau dicincang, terserah tuan muda. HEIU. Aku tidak menyalahkan. Dulu, keluarga Shao menggunakanmu sebagai sandera. Ayahmu melakukan itu. Itu bisa dimengerti. Apalagi, Tadi. kau tidak peduli dengan keselamatanmu sendiri. Menyelamatkan. Itu sudah membuktikan kesetiaanmu kepada keluarga Ye. Tuan Yuda, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Keluarga Shao didukung tabib racun sakti. Kekuatan mereka sangat besar. Ditambah lagi dengan keluarga Meng. Saya sarankan Anda sebaiknya singkirkan racun di tubuh Anda dulu, baru rencanakan lagi. Macan hitam. Tabib Suci, saya terlambat datang. Mohon Tabib Suci menghukum saya. Tuan Yuda, Anda ternyata tabib suci legendaris. Sekopitam.
Aku diracuni oleh tabib racun. Racun campuran dari tabib sakti. Raquin Campurant ini. Berasal dari buah pulin dari Miao Jian. Berikan pil pelindung jantung padaku. Gunakan jarum emas 5 elemen. Vends-tu à cul, mange-lui arc en Raquin. Gunakan jarum emas 5 elemen. Vends-tu à cul, mange-lui arc en Raquin. Tuan Muda. Bagaimana keadaannya? Aku baik-baik saja. Hei Hu. Tabib Suci. Hari ini melukai Tabib Suci. Para penjahat ini bagaimana harus menghukum mereka? 4 pemimpin Balai Suci setelah mendengar berita itu bersumpah untuk berperang. Ini urusanku sendiri. Tidak perlu kalian ikut campur. Dengan watak ahli racun dan penyembuhan, dia pasti mengira aku sudah mati. Mereka sekarang terhadapku tidak memiliki pertahanan sama sekali. HEU. Kau kirim orang. Awasi keluarga Zhao. Jika Xiao Mengsue dan Tuan Xiao memiliki niat apapun, laporkan padaku kapan saja. Baik, Tuan Muda. Pergila. Tak disangka. Grup Xiao ini suatu hari nanti akan tetap jatuh ke tangan Xiao Ruyan, ke tanganku. Mensiu. Kali ini kau kuinjak. Jangan harap bisa bangkit lagi. Ruyan. Mengsue sudah bilang, ketua memintamu jadi pengganti. Dia kan kakakmu. Jangan keterlaluan. Kekek. Sedarla pada kenyataan. Kenyataannya adalah, kalian berdua sekarang harus bergantung pada status Xiao Ruyan, baru bisa bertahan di keluarga Zhao. Kenapa kau tidak baik padaku? Malah pilih kasih pada Xiao Mengsue. Ruyan. Kau benar-benar tidak masuk akal. Kenapa aku punya cucu sepertimu? Tuan Xiao. Jika tidak ada Xiao Ruyan cucu seperti ini, apa kau pikir kau masih bisa lompat-lompat di sini berbicara padaku? Xiao Mensu. Tak takut kukatakan pada Yi Chen pasti mati. Kau masih saja keras kepala. Kusarankan padamu, belajarlah dari adikmu, layani aku dengan baik. Kujamin hidupmu enak. Xiao Mensu. Racun mematikan di tubuh Ye Chen. Hanya tabib suci di luar negeri yang bisa menyembuhkannya. Dan itu harus dalam waktu 3 jam. Kukira saat itu, Yi Chen Yang Kao Sayanji sudah menjadi lumpur. Benar. Kakekku sudah memberitahuku. Ye Chen pasti akan mati. Jika tidak yakin dia akan mati, apa kau pikir aku akan membawa kalian berdua keluar? Xiao Ruyan. Kau bilang siapa jadi lumpur? Y Shen, Akutahu Kotida Kakanmati. Yi Chen, kau kembali. Xiao Lao. Aku kembali. Master Hill, kau jelas terkena racun mematikan tabib racun suci. Bagaimana mungkin kau? Apa artinya tabib racun suci? Di depan tuan muda kami, dia bahkan tidak pantas membawakan sepatunya. Aihu, kau pengkhianat. Pengkhianat. Dulu aku bagian dari keluarga Zhao Tingfeng. Sebaiknya kau sopan pada tuan muda, bersikap sopan. Atau, aku takkan segan pada Satpam. Kemana semua satpam ini? Seluruh gedung ini milik. Berani satpam keluar? Xiao Lao. Mengsu. Kita pergi. Yi Chen, pertemuan tabib racun 2 hari lagi. Kau berani datang? Zhao Tingfeng. Katakan pada Zhao dan Meng. Bawa lebih banyak orang tua. Agar aku tak perlu mencari satu persatu. Yi Chen. Kau hanya punya 2 hari lagi. Kiri kau 2 hari untuk sombong. Aku akan sombong sampai kau mati. Ruyan, ayo pergi. Yi Chen dari keluarga Yi tiba. Yi Chen. Meng Shui. Kalian benar-benar datang untuk mati?
Jelas menyerahkan perusahaan saja. Maka semuanya akan beres. Copintar s'épangeagne du Dupmu. Tapi tidak punya kebijaksanaan Sebentar lagi, jangan menangis dan berteriak. Memohon padaku untuk kembali ke keluarga siap. Meng Shui. Mengingat kau adalah bagian dari keluarga. Baru kukatakan beberapa patah kata padamu. Jika kau tidak menghargainya, sudahlah. Tu peux bramer. Banyak orang, tidak perlu aku mencari sendiri. Ramai sekali. Banyak orang, jadi tidak perlu ku cari sendiri. Yi Chen. Kau berani datang hari ini. Aku takkan menyembunyikan apapun. Pertemuan dokter racun hari ini disiapkan untuk keluarga Ye, keturunan yang tersisa. Kau bermarga Yi. Sekarang sudah jam berapa? Kau masih berpura-pura. Apakah ini pura-pura? Kuakan, t'as eu sebentar l'agi. Ting Feng, ada apa denganmu? Ting Feng. Keterampilan kecil. Yi Chen, tak ada gunanya bicara banyak. Pertemuan dokter racun hari ini. Kita berdua akan menyelesaikan ini. Asalkan kau bisa menang. Empat Ali dari empat keluarga kami. Aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat, meninggalkan Binhai. Yi Chen. Meng Xu. Tenang saja. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Nirongqing. Seorang junior, selesaikan dengan cepat. Jika dalam 10 detik, aku tidak bisa mengalahkan anak ini. Aku kalah. Terima kasih atas kemurahan hati. Yi Chen dari keluarga Yi menang. Apa yang kau sombongkan? Masih ada 2 pertandingan lagi. Xiao Mensu. Kau tidak berpikir Ye Chen pasti menang, kan? Dongfang Jiu, dari keluarga Dongfang, pijat Tai Chi ciptaan sendiri. Menggabungkan seni Tai Chi dengan akupuntur dan pijat. Dan juga, dia di pasar gelap di arena pertarungan. Tidak pernah kalah dalam seratus pertandingan. Ye Chen ingin menang? Jangan bermimpi. Dadeng. Nyonya Dongfang Ju. Kau bisa menahan jurus lembutku? Jangan salahkan aku. Maafkan aku. Aku kalah. Aku, Ye Chen, kembali ke Binhai. Aku akan menghidupkan kembali keluarga Ye. Dongfang Ju. Keluarga Dongfang MU. Jika Tinduk pada keluarga YE. Masa lalu. Akan kumaafkan. Keluarga Dongfang kami. Demi keluarga Ye akan mengikuti perintahmu. Dongfang Ju. Keputusanmu ini. Menyelamatkan keluarga Dongfang. APA. Dongfang Junyang kalah. Keluarga Dongfang menyerah pada keluarga Yi. Bagaimana mungkin? Kakak, tak disangka Ye Chen ini kurang dari 1 jam bisa menang 3 kali berturut-turut. Dongfang Junyang, keluarga Dongfang menyerah? Semangat juang kita menurun. Jika kita kalah di ronde keempat, keluarga Dongfang itu bisa dibandingkan denganku? Tabib Fu.
15 miliar itu saya akan transfer ke rekening Anda. Tabib Fu, 15 miliar tambahan akan segera ditransfer. Mohon bantuan Tabib Fu. Selesaikan Yi Chen. Margaya, saya akan ikut di ronde keempat. Hari ini, kamu harus mati. Qingyu, siapkan pengambil alihan keluarga Xiao. Hanya seorang mantan murid gereja. Bagaimana kau tahu rahasiaku? Mantan murid gereja. Sudah bertahun-tahun tak ada yang membahas ini. Yi Chen. Kau. Apa hubunganmu dengan gereja? Apa hubunganku dengan gereja? Memangnya itu urusanmu? Yang perlu kau tahu. Tigre, tak ada yang bisa mengajariku ilmu medis. Anak ini sombong sekali. Dulu aku hanya di gereja, belajar ilmu medis selama 3 tahun. Lalu diusir dari gereja. Dia begitu sombongnya berteriak, tak ada yang bisa mengajarinya di gereja. Lalu, aku ini apa? Yi Chen, kau mati. Kau berani menghina utusan gereja. Aku sudah menghubungi orang gereja, mereka akan segera datang. Anak kecil. Karena sudah tahu statusku sebagai mantan murid gereja, kau tak bisa dibiarkan hidup. Tabib racun. Trik kecil lagi. Berhasil hindari racunku? Trik yang sama. Hanya bisa sekali padak. Rancanganmu kali ini cukup cerdik. Bunga di pot, kan? Sayang sekali, kau bertemu denganku. Tabib Fu, apa sih dia? Bunuh saja si Ye Chen itu. Cuma mantan murid gereja. Beraninya. Berani sebab lagi soul murid yang debuting. Ku buat kau hancur berkeping-keping. Kapan kau menggunakan padaku teknik racun campuranku? Tidak akan kuberitahu. Kau, Margaya. Karena kau suka melawan musuh dengan cara musuh. Jangan selagan aku kalau tak kenal ampun. Jangan selagan aku. Senyum mematikan. Raquin yang beba. Yi Chen. Tunggu saja. Kau akan bayar harga kepercayaan dirimu. Tabib sak. Ada apa, Tabib? Kenapa kau baik-baik saja? Apa yang bisa kulakukan? Kamu. Sebenarnya siapa kamu? Aku adalah... Keturunan keluarga YE. Tidak. Master Hill. Saat keluarga Ye berada di puncak kejayaan, bahkan aku mungkin tak tertandingi. Tapi dalam hal keterampilan medis, kau benar-benar menekan aku. Utusan Sanctum telah tiba. Yi Chen, saat kematianmu sudah dekat. Aku dan Sanctum memiliki hubungan dekat. Utusan Susi. Orang bermarga Yi ini.
Dia baru saja bilang tak ada yang bisa ajari dia pengobatan. Jika tidak menyingkirkannya, reputasi ratusan tahun kuil kita akan hancur dalam sekejap. Kalakil itu, mirid yang dulu debuang. Benar itu aku. Parson, aku menjaga reputasi kuil. Bertarung 300 ronde dengannya, aku terluka parah. Mohon utusan Susi membantuku. Utusan kuil, Ye Chen tidak sengaja bicara begitu. Diatidak Bermaksud Menyangung. Meng Xu. Tenanglah. Aku tidak salah bicara. Di Kuil. Tak ada yang bisa ajari aku pengobatan. Yi Chen, kau bodoh. Sudah mau mati masih berlaga. Perani berlagak di depan utusan kill. Utusan Sanstum turun tangan. Keluarga Ye dari Binhai akan musnah dari muka bumi. Tabib suci, hamba terlambat datang. Mohon tabib suci menghukum. Bocah Ye Chen itu tabib suci. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Tidak benar. Utusan Sanstum ini pasti palsu. ITU Ye Chen, actor by Aaron. Siapa kau hingga berani bicara? Tidak menghormati tabib suci. Inilah akibatnya. Ye Chen adalah tabib suci. Keturunan keluarga Ye adalah tabib suci. Lalu, mengapa aku melawannya? Zhao Jianshan. Apa pesan terakhirmu? Pemenang jadi raja, pecundang binasa. Sudah kuhitung semuanya. Tak kusangka kau tabib suci. Zhao Jianshan. Yi Chen, jangan harap bisa mempermalukanku. Kuberimu waktu 3 jam. Kembali ke Singapura, Malaysia, Thailand. Jangan pernah menginjakan kaki di Tiongkok. Terima kasih atas ampunanmu. Tabib suci. Tabib suci, aku salah tabib suci. Kau terlalu banyak bicara. Aku tak mau dengar. Mulai hari ini, Kotabine. tak ada lagi keluarga Zhao dan Meng. Yi Chen, aku tak tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku tak tahu kau adalah tabib suci. Kumohon maafkan aku. Yi Chen, aku hanya dibodohi oleh Zhao Tingfeng. Kuakue aku memang bodoh. Maafkan aku ya. Kalian harus minta maaf, bukan aku. Itu Xiao Lao. Dan Meng Shui. Kakek. Kalian berdua, dengarkan aku baik-baik. Mulai hari ini, kamu hanya urus rumah tangga. Perusahaan, kamu tidak usah pergi. Are you Yan? Mulai sekarang, kamu harus patuh pada kakakmu, apapun yang dia suruh. Kamu harus patuh. Jika kamu sedikit saja mengeluh, segera pergi dari keluarga Xiao. Ayah, saya bersedia. Apapun akan kulakukan. Asalkan jangan usir aku. Suruh aku lakukan apa saja. Sikap. Selesaikan pengkhianat. Ya, Ayo, kita pergi. Setelah ini, apa rencanamu? Aku belum memikirkannya. Lalu, aku harus memanggilmu Ye Chen? Atau tabib suci? Kaksu. Kuraza. Sebaiknya seperti waktu kecil. Panji Laku Xiao Shen Shen. Xiao Shen Shen. Maksudku, waktu kecil dulu, bukan waktu kecil yang ini.